Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal, NIM 91C24067. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir dari Ibu Kuswati. 1. Sistem muskuloskeletal, rangka dan pergerakan tubuh. Sistem muskuloskeletal adalah sistem kompleks yang memungkinkan tubuh bergerak, mempertahankan postur, dan melindungi organ-organ internal. Sistem ini terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, dan tendon yang bekerja secara koordinasi. 1. Tulang, struktur dan fungsi rangka. Tulang membentuk kerangka tubuh yang kuat dan fleksibel. Kerangka ini memberikan dukungan mekanis melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru, serta menjadi tempat melekatnya otot. Berdasarkan bentuknya, tulang diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. 1. Tulang panjang. 2. Tulang pendek. 3. Tulang pipih. 4. Tulang tidak beraturan. 2. Otot adalah jaringan khusus yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi, menghasilkan gaya yang diperlukan untuk gerakan. Terdapat 3 jenis utama otot. Otot rangka atau skeletal melekat pada tulang melalui tendon, bersifat volunteer, dikendalikan oleh kesadaran, dan bertanggung jawab untuk gerakan tubuh yang disadari. 2. Otot polos ditemukan di dinding organ internal seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, dan kantung kemih. Bersifat involunteer, tidak terkendali oleh kesadaran. 3. Otot jantung hanya ditemukan di jantung, bersifat involunteer, dan memiliki struktur yang mirip dengan otot rangka, namun dengan karakteristik khusus yang memungkinkan berkontraksi secara ritmis dan terus-menerus. 2. Sendi. Sendi adalah tempat pertemuan antara 2 atau lebih tulang. Struktur sendi memungkinkan berbagai macam gerakan, dari gerakan yang sangat terbatas hingga gerakan yang sangat luas. Sendi diklasifikasikan berdasarkan struktur dan fungsi. Sendi fibrosa. Tulang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Contohnya saturan di tengkorak. Sendi kartilaginosa. Tulang dihubungkan oleh tulang rawan. Contohnya sendi antar tulang belakang. Sendi sinovial memiliki rongga sendi yang berisi cairan sinovial sebagai pelumas. Contohnya sendi lutut, sendi bahu, dan sendi pinggul. Ligamen dan tendon. Ligamen jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan tulang dengan tulang. Ligamen berperan penting dalam menstabilkan sendi dan mencegah gerakan yang berlebihan. Tendon, jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan otot dengan tulang. Tendon mentransmisikan gaya kontraksi otot ke tulang, menghasilkan gerakan. Fungsi utama sistem muskuloskeletal: gerak, memungkinkan pergerakan tubuh secara keseluruhan maupun pergerakan bagian-bagian tubuh. Dukungan, memberi kerangka yang menopang berat badan dan mempertahankan postur tubuh. Perlindungan, melindungi organ-organ internal yang rentan dari kerusakan fisik. Produksi sel darah. Sumsum tulang merah di dalam tulang menghasilkan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Penyimpanan mineral. Tulang berfungsi sebagai reservoir utama untuk mineral penting seperti kalsium dan fosfor. Sistem respirasi bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida, produk sisa metabolisme sel. Proses ini vital untuk kelangsungan hidup karena oksigen dibutuhkan untuk menghasilkan energi dan sel. Saluran udara, hidung dan rongga hidung. Udara masuk melalui hidung, di mana bulu hidung menyaring partikel besar mukosa, melembabkan udara, dan pembuluh darah, menghalangi udara. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan
dan saluran pencernaan. Laring berisi pita suara yang menghasilkan suara saat udara melewatinya. Trakea tabung yang dilapisi cincin tulang rawan untuk menjaga agar tetap terbuka. Bronkus utama kanan dan kiri membawa udara ke masing-masing paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronchiolus yang semakin kecil. Bronchiolus terminalis. Bronchiolus terkecil yang berakhir pada alveoli. Paru-paru adalah organ utama sistem respirasi, terletak di rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru terdiri dari jutaan alveoli, kantung udara kecil dengan dinding tipis yang dikelilingi oleh jaringan kapilar darah. Pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida terjadi melalui dinding alveoli dan kapiler secara difusi. Mekanisme pernapasan. Inspirasi. Otot diafragma, otot utama pernapasan yang terletak di bawah paru-paru, berkontraksi dan bergerak ke bawah, memperbesar volume rongga dada. Otot interkostal antar tulang rusuk juga berkontraksi mengangkat tulang rusuk ke atas dan keluar. Ekspirasi. Otot diafragma dan otot interkostal relaksasi, volume rongga dada mengecil dan tekanan udara di dalam paru-paru meningkat. Fungsi utama sistem respirasi, pertukaran gas. Menyediakan oksigen ke darah dan membuang karbon dioksida dari darah. Regulasi pH darah. Kadar karbon dioksida dalam darah mempengaruhi pH darah. Sistem respirasi membantu menjaga keseimbangan pH dengan mengatur kecepatan dan kedalaman pernapasan. Vokalisasi udara yang melewati pita suara di laring menghasilkan suara. Perlindungan bulu hidung, mukosa, dan mekanisme batuk serta bersin membantu melindungi saluran pernapasan dari partikel asing yang mikroorganisme. 3. Sistem kardiovaskular. Dikenal juga sebagai sistem peredaran darah, adalah sistem transportasi internal tubuh yang vital. Sistem ini mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan zat sisa-sisa sel tubuh. A. Jantung. Pompa jantung adalah organ berotot yang terletak di rongga dada di antara paru-paru. Jantung berfungsi sebagai pompa yang memompa darah melalui pembuluh darah. Jantung memiliki 4 ruang, 2 atrium, serambi yang menerima darah, dan 2 ventrikel, bilik, yang memompa darah keluar dari jantung. Siklus jantung terdiri dari 2 fase utama. Sistole, fase kontraksi otot jantung di mana ventrikel memompa darah ke arteri. Diastole, fase relaksasi otot jantung di mana atrium menerima darah dari vena dan ventrikel darah. Pembuluh darah. Arteri, pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis, dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding arteri tebal dan elastis untuk menahan tekanan darah tinggi. Vena, pembuluh darah yang membawa darah kaya karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis, kembali ke jantung. Dinding vena lebih tipis dan kurang elastis dibandingkan arteri. Vena memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Kapilar, pembuluh darah sangat kecil dengan dinding tipis yang menghubungkan arteriola dan venula.
Fungsi utama sistem kardiovaskular: transportasi oksigen dan nutrisi, mengangkut oksigen dari paru-paru dan nutrisi dari sistem pencernaan ke seluruh sel tubuh. Transportasi karbon dioksida dan zat sisa, membawa karbon dioksida dari sel paru untuk dikeluarkan dan zat sisa metabolisme ke organ ekskresi seperti ginjal. Transportasi hormon, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke sel target di seluruh tubuh. Regulasi suhu tubuh, aliran darah membantu mendistribusikan panas ke saluran tubuh. Perlindungan, sel darah putih berperan dalam sistem kekebalan tubuh dan trombosit berperan dalam pembekuan darah. Regulasi pH dan keseimbangan cairan. Darah membantu menjaga keseimbangan pH dan volume cairan tubuh. 4. Sistem digestif. Sistem pencernaan bertanggung jawab untuk memecah makanan menjadi molekul-molekul kecil yang dapat diserap oleh tubuh untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. 1. Saluran pencernaan. Mulut. Tempat makanan masuk dikunyah oleh gigi dan dicampur oleh air liur yang mengandung enzim amilase. Faring. Bolus makanan melewati faring menuju esofagus. Tabung berotot yang menghubungkan faring dengan lambung. Organ berotot berbentuk seperti kantung yang menghasilkan asam lambung (HCI) dan enzim pepsin. Usus halus duodenum menerima kimus dari lambung dan enzim dari pankreas serta empedu dari hati. Jejunum, tempat utama pencernaan menyerap nutrisi. Ileum, menyerap vitamin B12 dan garam empedu, serta nutrisi lainnya yang belum terserap. Usus besar, menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak tercerna. Bakteri di usus besar juga menghasilkan beberapa vitamin, misalnya vitamin K. Rektum dan anus. Rektum menyimpan fases sementara sebelum dikeluarkan melalui anus. Organ aksesoris pembantu pencernaan. Kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk mencerna karbohidrat dan membantu melumasi makanan. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantung empedu. Empedu membantu mengemuskan lemak, memecah menjadi tetesan kecil agar lebih mudah dicerna oleh enzim dispase. Kantung empedu menyimpan dan memekatkan empedu yang dihasilkan oleh hati, kemudian melepaskannya ke duodenum saat makanan berlemak masuk. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan dan hormon, insulin, dan glukosa. Fungsi utama sistem digestif. Ingestif, memasukkan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Pencernaan memecah makanan menjadi molekul-molekul kecil yang dapat diserap. Pencernaan mekanik mengunyah, meremas, dan mencampur makanan. Pencernaan kimiawi menggunakan enzim untuk memecah molekul makanan kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Absorpsi menyimpan nutrisi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air dari usus halus ke dalam darah dan sistem limfatik. Defekasi mengeluarkan sisa-sisa
makanan yang tidak tercerna dari tubuh melalui anus. 5. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol utama tubuh yang menggunakan hormon sebagai pembawa pesan kimiawi untuk mengatur berbagai fungsi fisiologis. Hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin dan dilepaskan ke dalam aliran darah untuk mencapai sel target di seluruh tubuh. Kelenjar endokrin utama. Hipotalamus terletak di otak, menghasilkan hormon pelepasan dan penghambat yang mengontrol kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari terletak di dasar otak, sering disebut kelenjar master karena mengontrol banyak kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar tiroid terletak di leher, menghasilkan hormon tiroksin T4 dan trioktironin T3 yang mengatur metabolisme, serta kalstonim yang berperan dalam regulasi kalsium. Kelenjar paratiroid. 4 kelenjar kecil yang terletak di belakang kelenjar tiroid menghasilkan hormon paratiroid PTH yang meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar adrenal terletak di atas ginjal, terdiri dari korteks adrenal menghasilkan kortisol, aldosteron, hormon seks, dan medula adrenal menghasilkan epinefrin, norepinefrin sebagai respon terhadap stres. Pankreas memiliki fungsi endokrin dan eksoskrim. Sebagai kelenjar endokrin, pankreas menghasilkan insulin, menurunkan kadar glukosa darah dan glukogen, meningkatkan kadar glukosa darah. Ovarium terletak di panggul, menghasilkan estrogen dan progesteron yang mengatur perkembangan seksual wanita, siklus menstruasi, dan kehamilan. Testis terletak di skrotum, menghasilkan testosteron yang mengatur perkembangan seksual pria dan produksi sperma. Kelenjar pineal terletak di otak, menghasilkan melatonin yang mengatur siklus. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.